Bulan Mei menjadi bulan yang cukup menarik untuk kripto. Setelah sempat melambat, permintaan dari institusi terhadap ETF kripto kembali menguat. Angkanya juga bukan main. Selain ETF, aksi borong Bitcoin dan kripto sebagai cadangan strategis kini mulai merambah ke banyak perusahaan publik dan juga negara bagian. Oke, penasaran dengan aksi besar-besaran borong Bitcoin ini? Langsung aja kita bahas di video malam hari ini. Let's go! Bitcoin dan Ethereum ETF meningkat pesat di bulan Mei. Pada bulan Mei, peningkatan arus dana terjadi secara sangat signifikan ke ETF kripto, khususnya dari kalangan institusi. Salah satu grafik yang dibagikan oleh Eric Balchunas menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan dana kelola BlackRock atau IBIT hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun hari perdagangan mereka. Nilai kelolaan IBIT telah mencapai 70 miliar dolar. Pertumbuhan ini tergolong sangat cepat dan menjadi sorotan di tengah meningkatnya perhatian terhadap ETF kripto. Nah, secara keseluruhan, ETF Bitcoin di Amerika kini mengelola total dana sekitar 135 miliar dolar. Jika dibandingkan dengan total dana kelolaan seluruh ETF emas yang angkanya mencapai 270 miliar dolar, maka Bitcoin sudah mencapai separuhnya hanya dalam 17 bulan sejak diluncurkan. Ini menunjukkan seberapa besar minat terhadap BTC dalam waktu yang relatif sangat singkat. Berdasarkan data dari Delphi Digital, arus masuk harian paling kuat terjadi antara tanggal 2 Mei hingga 22 Mei kemarin. Nah, dalam periode tersebut, terdapat beberapa hari di mana inflow bersih melampaui angka 500 juta dolar. Kenaikan arus ini juga terjadi seiring dengan apresiasi harga Bitcoin yang menggarisbawahi adanya hubungan saling memperkuat antara permintaan ETF dan momentum di pasar spot. Ketika harga naik, minat terhadap ETF bertambah. Begitupun sebaliknya, peningkatan ETF mendorong harga naik lebih lanjut. Secara year to date, arus masuk bulan Mei mencerminkan kembalinya kekuatan setelah periode tidak stabil di akhir kuartal pertama dan awal kuartal kedua. Sebelumnya, produk ETF BTC mengalami beberapa kali penarikan dana, terutama saat kondisi pasar melemah secara umum. Namun, profil arus sepanjang bulan Mei menjadi salah satu yang paling konsisten sejak peluncuran produk ini mulai dari tahun lalu. Total arus masuk kumulatif sepanjang 2025 kini telah melebihi angka 15 miliar dolar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa minat dari institusi dan penasihat keuangan mulai stabil dan kembali aktif, terutama karena harga BTC telah kembali mendekati kisaran tertingginya. Aset kripto sebagai cadangan strategis. Sepanjang bulan Mei, aktivitas pembelian aset kripto oleh perusahaan publik terlihat meningkat secara signifikan. Lebih dari 1 miliar dolar dana baru telah dialokasikan untuk membeli Bitcoin, Ethereum, dan juga Solana. Berbeda dari sebelumnya, pembelian ini tidak berasal dari sisa kas, melainkan melalui penggalangan dana khusus lewat penerbitan saham dan instrumen utang. Nah, hal ini menandai munculnya struktur keuangan baru berupa perusahaan publik yang secara sistematis mengakumulasi dan menyimpan aset digital sebagai strategi jangka panjangnya. MicroStrategy masih menjadi acuan utama di kategori Bitcoin. Mereka telah menambahkan 4.020 BTC pada bulan Mei dan kini telah mengelola totalnya 582.000 Bitcoin. Semua itu dibiayai oleh penerbitan saham. Marathon Digital menempati posisi berikutnya dengan 49.375 Bitcoin yang diperoleh melalui pendanaan internal hasil operasional perusahaan. Nah, sekarang Ethereum juga mulai menarik perhatian. Salah satu perkembangan paling menonjol berasal dari Sharplink Gaming, perusahaan kecil yang terdaftar di Nasdaq. Mereka secara langsung resmi menjadi proxy treasury public pertama untuk Ethereum. Melalui pendanaan PIPE senilai 425 juta yang dipimpin oleh Consensus, Sharplink menerbitkan 69 juta saham baru di harga 6,15 dolar. Nah, transaksi ini mengalihkan lebih dari 90% kepemilikan ke kelompok investor yang berfokus pada Ethereum. Model ini menghindari jalur SPAC atau IPO, namun tetap menghasilkan tiker terdaftar dengan eksposur langsung ke dalam koin ETH.
Dengan hasil pendanaan tersebut, Sharplink menargetkan pembelian hingga 120.000 koin Ethereum. Nah, sebagian besar akan di-staking untuk menghasilkan imbal hasil. Ini akan menjadikan mereka proxy Ethereum yang berisiko tinggi tetapi berpotensi memberikan yield atau hasil. Modelnya cukup jelas. Mereka menggalang dana di bawah nilai aset bersih, membeli dan juga langsung staking it, lalu jika harga saham naik digunakan untuk mengumpulkan dana lagi dan mengulang proses yang sama. Nah, jika berhasil, Sharplink akan menjadi entitas akumulasi it berbasis ekuitas pertama yang terregulasi. BTCS Incorporate juga membangun pendekatan yang serupa. Melalui fasilitas Convertible Note, mereka telah mengakumulasi sebanyak 12.500 koin it. Sementara itu, aset Solana juga mulai masuk ke dalam strategi ini. Upexi Incorporate memperoleh 679.000 koin SOL melalui Private Investment in Public Equity yang dipimpin oleh GSR dan mitra lainnya. Ada juga DeFi Dev Corp menambahkan sekitar lebih dari 600.000 SOL melalui pendanaan ekuitas privat. Nah, keduanya sedang membentuk model akumulasi SOL yang sejajar dengan pendekatan Ethereum dan juga Bitcoin. Nah, model ini menciptakan alternatif untuk investor institusi yang tidak bisa secara langsung memegang aset kripto. Mereka dapat memperoleh exposure terhadap staking, pertumbuhan harga, dan imbal hasil melalui perusahaan publik yang sepenuhnya teregulasi. Ethereum dan Solana pun mulai diposisikan sebagai cadangan yang strategis, bukan sekedar aset spekulatif. Nah, dalam narasi ini, Ethereum mulai berfungsi sebagai Bitcoin bagi mikrostrategi, yaitu sebagai jaminan digital jangka panjang yang di-staking untuk menghasilkan hasil yang tetap. Namun, pendekatan ini tetap membawa resiko, harga token yang volatil, struktur pendanaan yang bisa menyebabkan dilusi kepemilikan, serta potensi kesenjangan likuiditas menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, munculnya perusahaan-perusahaan ini menandai lahirnya kelas baru saham publik yang terhubung langsung dengan aset kripto. Mereka berada di antara perusahaan operasional, holding, dan dana publik. Nah, maybe kedepannya metrik seperti IT per saham, hasil staking, dan rasio treasury terhadap kapitalisasi pasar akan menjadi indikator penting untuk menilai performa entitas seperti ini. Cadangan resmi pemerintah negara bagian. Sepanjang bulan Mei kemarin, gerakan State Bitcoin Reserve atau SBR mulai juga terlihat menunjukkan adanya kemajuan. Gerakan ini mendorong agar Bitcoin bisa digunakan sebagai bagian dari cadangan keuangan resmi pemerintah negara bagian di Amerika Serikat. Perkembangannya yang semula hanya berupa wacana, kini mulai memasuki tahap kebijakan formal. Arizona dan New Hampshire menjadi dua negara bagian pertama yang sepenuhnya mengesahkan rancangan undang-undang yang mengizinkan Bitcoin digunakan sebagai aset cadangan. RUU tersebut telah lolos di semua tingkat pembahasan legislatif dan kini menjadi kebijakan resmi. Nah, langkah ini dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya legalisasi aset digital di ranah pemerintahan daerah dan menjadi acuan potensial bagi negara bagian lain untuk mempertimbangkan langkah yang serupa. Beberapa negara bagian lain juga menunjukkan perkembangan yang cukup berarti meskipun belum mengesahkan kebijakan secara penuh. Contohnya seperti Texas, North Carolina, Oklahoma, dan Montana masing-masing berhasil mendorong RUU SBR ini melewati tahapan penting seperti komite utama atau pemungutan suara di Dewan Legislatif. Nah, walaupun belum final, kemajuan ini menandakan adanya keseriusan politik dalam membuka jalan bagi pengakuan Bitcoin secara resmi. Aktivitas di bulan Mei memperlihatkan bahwa fenomena SBR tidak lagi sekedar teori atau wacana belaka. Jalur legislatif yang sedang terbentuk dan pengakuan Bitcoin sebagai aset strategis di tingkat negara mulai terlihat nyata. Nah, buat kalian yang pengamat institusi, perkembangan ini menjadi sinyal bahwa Bitcoin perlahan diterima dalam infrastruktur keuangan di publik. Meskipun prosesnya belum rata di seluruh negara bagian, tren ini menunjukkan arah yang konsisten menuju normalisasi penggunaan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan pemerintah. Oke, mulai dari arus dana miliaran ke ETF, strategi perusahaan publik yang makin agresif mengakumulasi aset digital, sampai pengakuan Bitcoin sebagai cadangan resmi di beberapa negara bagian, bulan Mei kemarin memperlihatkan pertanda positif untuk adopsi Bitcoin dan juga kripto. Semua ini bukan sekedar kabar baik, tapi sebagai pertanda bahwa kripto makin diterima dalam sistem keuangan global.
Oke, gimana pendapat kalian guys? Apakah adopsi ini akan terus berlanjut hingga ke negara lain dan perusahaan-perusahaan lainnya? Berikan komentar kalian di bawah ya guys. So, sekian aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!